Hai para pecinta kisah unik. Dalam video kali ini, admin akan membahas kisah mualaf Putri Raja Bali yang tak bisa terbunuh oleh segala senjata. Benarkah konon beliau sosok yang taat beribadah? Lantas, apa yang menyebabkan pihak kerajaan berniat mengakhiri hidup putrinya? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah unik terdahulu yang belum kita ketahui. Mari kita lanjutkan. Putri mahkota itu adalah anak Raja Pamecutan Denpasar bernama Gusti Ayu Maderai. Seorang mualaf ketika wafat mengeluarkan asap harum semerbak. Gusti Ayu Maderai terkenal dengan parasnya yang cantik hingga menjadi kembang kerajaan. Para pembesar kerajaan di Bali pun berlomba-lomba memikat hati sang putri. Beranjak dewasa, Gusti Ayu Maderai mengalami sakit dan sang raja membuat sayembara bagi yang bisa menyembuhkan putrinya, sehingga Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat IV keluar sebagai pemenang. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat IV mengajak istrinya kembali ke Bangkalan. Kedua mempelai dinikahkan secara Islami dan Gusti Ayu Maderai pun menjadi mualaf atau memeluk agama Islam. Nama beliau pun berubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu sangat rajin menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kala itu Raden Ayu menikah pada umur 27 tahun, sementara Pangeran Cakraningrat IV berumur lebih dari 55 tahun. Pasalnya, Raden Ayu merupakan istri keempat Pangeran Cakraningrat IV. Suatu hari, ia meminta izin pulang ke Bali lantaran rindu dengan ayah dan ibunya. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di Kerajaan Pamecutan. Kesempatan ini digunakan Raden Ayu untuk pulang ke kampung halaman. Mengerti perasaan sang istri, Pangeran Cakraningrat IV akhirnya memberikan izin, doa serta 20 orang pengawal pria dan 20 dayang-dayang perempuan. Berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di istana Pamecutan, Raden Ayu tidur di istana, sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan. Resmi memeluk agama Islam, Raden Ayu pun menunaikan sholat maghrib di Merajan Istana, tempat suci umat Hindu. Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam. Mereka pun menduga Raden Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam alias ngeleak. Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada Raja Pamecutan. Raja, yang juga sekaligus sebagai ayahnya, marah dan memerintahkan Raden Ayu segera dibunuh. Tidak lama kemudian, Patih mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh. Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahwa kala itu sedang beribadah menurut agama Islam. Selain itu, dia juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam karena hal itu akan sia-sia. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu, benang 3 warna, yakni putih, merah, dan hitam. Begitu kata Raden Ayu. Raden Ayu meminta patih kerajaan melemparkan cucuk kondenya ke dada sebelah kiri. Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbau busuk saat meninggal, patih boleh membuang mayatnya sembarangan. Namun jika asap dari tubuhnya beraroma harum, Raden Ayu meminta sang patih untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, tubuh Raden Ayu Siti Khotijah
mengeluarkan asap dan aroma harum yang semerbak. Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum itu. Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya. Jenazah Raden Ayu lantas dimakamkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh. Begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali pohon itu kerap tumbuh kembali. Akhirnya pohon di tengah makam dipelihara dengan baik karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mukjizat dan rezeki pada umat yang berziarah. Hingga kini pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjulang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taru rambut. Keinginan dan ambisi para leluhur dan juga kemarahan mereka, dendam dan permusuhan menjadi warisan generasi secara turun-menurun. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya, semua kebahagiaan di dunia ini. Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah? Bagi yang lain atau menjadi masalah seluruh bangsa? Jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu.